Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diomira Dinarleka dengan NPM 051922111022. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit mengenai dengan uji beda nyata terkecil atau sering dikenal dengan uji BNT. Uji BNT adalah salah satu pengujian yang sangat simpel dengan beberapa atribut yang mendukung seperti data-data perlakuan, adapun taraf nyata, bebas derajat, dan yang terakhir yaitu tabel student untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan. Perlu kita ketahui bahwa uji BNT dilakukan hanya apabila hasil analisis ragam minimal berpengaruh nyata. Tapi bagaimana kalau hasil analisis ragam tidak berpengaruh nyata? Apakah bisa dilanjutkan dengan uji BNT? Jawabannya bisa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah perlu menguji perbedaan pengaruh perlakuan jika ternyata perlakuan yang dicobakan sudah tidak memberikan pengaruh yang nyata? Berarti perlakuan yang dilakukan yaitu T1 sama dengan T2, T2 sama dengan T3, dan T3 sama dengan TN yang berpengaruh nyata perlakuannya. Jadi sebenarnya pengujian rata-rata perlakuan pada perlakuan yang tidak berpengaruh nyata tidak banyak memberikan manfaat apa-apa. Sebagai contoh, data yang saya ambil berikut yaitu merupakan data hasil pengamatan pengaruh pemumpukan P terhadap bobot polong isi atau gram kedelai varietas Slamet. Percobaan dilakukan dengan rancangan acak kelompok dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemumpukan P terhadap bobot polong isi kedelai. Data dapat dilihat sebagai berikut. Hasil analisis ragam atau ANOVA dari data di atas dapat ditampilkan dalam tabel berikut. Selanjutnya, menghitung nilai kritis atau nilai baku dari BNT dengan rumus berikut dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, untuk mencari nilai T, A, atau V, Anda dapat melihatnya pada tabel sebaran T student pada taraf nyata A dengan derajat bebas V. Untuk menentukan nilai T, A, atau V, harus berdasarkan nilai taraf nyata A yang dipilih. Misalnya Anda menentukan nilai A sama dengan 5% dan nilai derajat bebas atau DB galat dalam contoh ini adalah 12. Lihat angka 12 yang berwarna kuning pada tabel analisis seragam. Setelah semua nilai Anda tentukan, maka langkah selanjutnya adalah Anda menuju tabel sebaran T student. Berikut dapat dilampirkan pada tabel berikut. Pada tabel sebaran T student di atas, panah vertikal berasal dari angka 0,050 yang menunjukkan A sama dengan 5%. Sedangkan panah horizontal berasal dari angka 12 yang menunjukkan nilai bebas galat 12. Dari pertemuan kedua panah tersebut didapatkan nilai T 0,05 berbanding dengan 12 sama dengan 2,179. Langkah selanjutnya, Anda menghitung nilai kritis BNT dengan menggunakan rumus di atas berikut. Anda perhatikan KT galat sama dengan 14,97 dan R kelompok sama dengan 3. Lihat pada tabel analisis ragam berikut. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah Anda menentukan perbedaan pengaruh antar perlakuan. Untuk ini, saya menggunakan kodifikasi dengan huruf. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat dari tabel. Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan huruf pada nilai-nilai tersebut. Perlu kita ketahui cara menentukan huruf ini agak sedikit rumit. Tapi Anda jangan khawatir, asalkan Anda mengikuti petunjuk yang saya berikan dengan bertahap. Saya yakin apabila Anda menguasai cara ini, insya Allah dengan mudah bisa dipahami. Langkah pertama, Anda jumlahkan nilai kritis BNT 5% sama dengan 6,88 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama yaitu 17,33 ditambah dengan 6,88 maka sama dengan 24,21 dan beri huruf A dari nilai rata-rata. Perlakuan pertama 17,33 hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya.
yang kurang dari sama dengan nilai 24,21. Dalam contoh ini, huruf A diberi dari nilai rata-rata perlakuan 17,33 hingga 22,67. Lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, jumlahkan nilai kritis BNT 5% sama dengan 6,88 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua, yaitu 21,00 ditambah dengan 6,88, maka sama dengan 27,88. Dan beri huruf B dari nilai rata-rata perlakuan terkecil yang kedua 21,00 hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan 27,88. Dalam contoh ini, huruf B diberi dari nilai rata-rata perlakuan 21,00 hingga 26,00. Lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, jumlahkan lagi nilai kritis BNT sama dengan 5%, 6,68 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil ketiga, yaitu 22,67 ditambahkan dengan 6,88, maka sama dengan 29,55. Dan beri huruf C dari nilai rata-rata perlakuan terkecil ketiga 22,67 hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan 29,55. Dalam contoh ini diberi huruf C diberi rata-rata perlakuan 22,67 hingga 26,00. Lebih jelasnya lagi bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan bahwa huruf C pada tabel di atas harus Anda abaikan atau dalam ini batalkan, karena sebenarnya huruf C sudah terwakili oleh huruf B, karena pemberian huruf C tidak melewati huruf B. Berbeda dengan pemberian huruf B sebelumnya. Pemberian huruf B melewati huruf A sehingga huruf B. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aprilia Wijalatara. Saya akan menjelaskan sedikit tentang uji beda nyata terkecil. Langkah pertama selanjutnya adalah menentukan huruf pada nilai rata-rata tersebut. Perlu Anda ketahui cara menentukan huruf ini agak sedikit rumit, tapi Anda jangan khawatir, asalkan Anda mengikuti petunjuk saya pelan-pelan tahap demi tahap, dan saya yakin apabila Anda menguasai cara ini, saya jamin Anda hanya butuh waktu paling lama 5 menit untuk menyelesaikan pekodifikasian huruf pada nilai rata-rata perlakuan. Baik, langkah pertama Anda jumlahkan nilai kritis BNT 5% sama dengan 6,88 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama, yaitu 17,33 tambah 6,88 sama dengan 24,21, dan beri huruf A dari nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama atau 17,33 hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 24,21. Dalam contoh ini, huruf A diberi nilai rata-rata perlakuan 17,33 hingga 22,67. Lebih jelasnya lihat pada tabel berikut. Baik, adapun selanjutnya jumlahkan lagi nilai kritis BNT 5% sama dengan 6,88 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua, yaitu 21,00 sama dengan 6,88 sama dengan 27,88, dan beri huruf B dari nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua atau 21,88 hingga nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan nilai 27,88. Dalam contoh ini, huruf B diberi dari nilai rata-rata perlakuan 21,00 hingga 26,00. Lebih jelasnya lihat pada tabel berikut. Sampai di sini Anda perhatikan huruf C pada tabel di atas. Huruf C tersebut harus Anda abaikan atau batalkan karena sebenarnya huruf C sudah terwakili oleh huruf B, atau karena pemberian huruf C tidak melewati huruf B. Berbeda dengan pemberian huruf B sebelumnya. Pemberian huruf B melewati huruf A sehingga huruf B tidak diabaikan atau dibatalkan. A few moments later. Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Amrin dengan NPM 0519221103. Baik, saya akan melanjutkan materi dari ke teman saya Putri Aprilia Wijalatara dengan yang materi pertama, yaitu langkah selanjutnya jumlahkan lagi nilai kritis BNT 5% sama dengan 6,88 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil keempat, yaitu 26,80 tambah
6,88 sama dengan 32,88. Dan beri huruf C karena pemberian huruf C sebelumnya dibatalkan, maka pemberian dengan huruf C kembalikan digunakan dari nilai rata-rata. Perlakuan terkecil keempat 2600 sama dengan hingga nilai rata-rata. Perlakuan berikutnya yang kurang dari huruf C diberi dari nilai rata-rata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucok Suhardi. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan uji beda nyata terkecil. Uji beda nyata terkecil adalah menentukan perlakuan terbaik. Untuk menentukan perlakuan mana yang terbaik, langkah-langkahnya adalah berikut ini. Langkah pertama, Anda harus melihat dalam perlakuan mana yang nilai rata-ratanya tertinggi. Dalam contoh ini, perlakuan yang nilai rata-ratanya tertinggi adalah P2. Langkah kedua, Anda lihat pada rata-rata perlakuan P2 itu diikuti oleh huruf apa. Dalam contoh ini, perlakuan P2 diikuti oleh huruf E. Langkah ketiga, Anda lihat rata-rata perlakuan mana yang saja diikuti oleh huruf E. Dalam contoh ini, rata-rata perlakuan yang diikuti oleh huruf E adalah P2 itu sendiri dan P3. Langkah keempat, Anda perhatikan kembali perlakuan P2 dan P3 dalam contoh ini. Perlakuan P2 sama dengan 45,0 km HA dan P3 sama dengan 67,50 meter HA. Sampai dan sini Anda harus bisa mempertimbangkan secara logis perlakuan mana yang terbaik. Logikanya seperti ini: apabila perlakuan dengan dosis lebih rendah tapi mempunyai pengaruh yang sama dengan perlakuan dengan dosis yang lebih tinggi. Dalam mengingatkan hasil, maka perlakuan dosis yang lebih rendah tersebut lebih baik daripada perlakuan dosis yang lebih tinggi di atasnya. Dalam contoh ini, perlakuan P2 dan P2 lebih baik daripada perlakuan P3 dan P4. Jadi dapat disampaikan perlakuan P2 lah yang terbaik. Sekarang akan saya jelaskan arti dari huruf-huruf pada tabel di atas. Prinsip yang harus Anda pegang adalah bahwa perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata. Pengaruhnya menurut BNTS cm. Perlu Anda ketahui maksud diikuti oleh huruf yang sama adalah diikuti oleh huruf yang paling akhir. Misalnya pada perlakuan P2 dan P3 sama-sama diikuti huruf E. Ingat, huruf yang mengikuti paling belakang artinya perlakuan P2 dan P3 tidak berbeda. Artinya pengaruhnya. Lalu bagaimana antara PO dan P1? Apakah keduanya berbeda atau sampai pengaruhnya? Jawabannya adalah PO dan P1 adalah berbeda nyata menurut BNTS cm. Hal ini karena PO diikuti huruf A sedangkan P1 diikuti huruf B. Ingat, huruf yang dilihat adalah huruf yang mengikuti paling belakang, walaupun huruf pada perlakuan P1 adalah AB. Terima kasih.